Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Kamila dengan NIM 2319059 dari kelas SKI C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sebab-sebab dan peristiwa Fatu Mekah. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada latar belakang pelanggaran perjanjian Hudaibiyah. Sebelum saya menjelaskan pelanggaran perjanjian Hudaibiyah, saya akan menjelaskan pengertian dari Fatu Mekah. Pengertian dari Fatu Mekah yaitu pembebasan kota Mekah yang dikuasai oleh kaum kafir Quraisy yang terjadi pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah. Kemudian Rasulullah SAW membawa pasukannya sebanyak 10.000 pasukan untuk berangkat dari Madinah menuju ke Mekah. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan perjanjian Hudaibiyah? Perjanjian Hudaibiyah merupakan perjanjian damai antara Rasulullah SAW dengan kaum kafir Mekah. Kemudian, apa bentuk pelanggaran dari perjanjian Hudaibiyah? Nah, pelanggarannya yaitu bahwa kaum kafir Quraisy itu membela Bani Bakar dengan mengirim bala bantuan untuk menyerang kaum Khuza'ah. Jadi, Bani Bakar dan Bani Khuza'ah memang sudah sejak lama saling bermusuhan. Pada saat perjanjian Hudaibiyah telah disepakati, Bani Bakar dan Bani Khuza'ah terpaksa berdamai, mengingat perjanjian Hudaibiyah itu telah disepakati. Kemudian setelah Rasulullah SAW merasa dihianati oleh kaum kafir Quraisy, maka Rasulullah pun mengambil sikap tegas. Yang pertama yaitu mengambil sikap tegas langsung berangkat menuju ke Mekah dengan membawa 10.000 pasukan untuk memasuki kota Mekah. Di dalam pasukan tersebut itu juga Rasulullah membawa para sahabatnya seperti Khalid bin Walid, Amr bin Ash, dan masih banyak lagi. Dan selama di perjalanan Rasulullah berpikir bagaimana setibanya di Mekah agar tidak jadi saling menumpahkan darah, saling meneteskan darah. Maksudnya agar tidak terjadi saling menyerang. Setiba di Mekah, Rasulullah dan pasukannya pun mendirikan tenda dan mengatur strategi dengan taktik pengempungan di 4 titik. Titik pertama itu Rasulullah menyuruh kepada pasukan pertama untuk memasuki Mekah dari arah utara. Kemudian menyuruh pasukan kedua untuk memasuki kota Mekah dari arah bawah. Dan yang ketiga, menyuruh pasukan ketiga untuk memasuki kota Mekah dari arah barat. Dan yang terakhir, menyuruh pasukan keempat untuk memasuki Mekah dari arah atas. Nah, selanjutnya terjadilah peristiwa Fathu Mekah. Setelah kaum kafir Quraisy itu mendengar bahwa Rasulullah dan para pasukannya itu telah tiba di Mekah, kaum kafir Quraisy itu rasa khawatir dan takut mengingat pasukan yang dibawa oleh Rasulullah itu banyak tokoh dari kaum kafir Quraisy masuk ke agama Islam, yang mana membuat kaum kafir Quraisy itu merasa khawatir akan terjadinya sebuah perang dan keselamatan keluarganya itu merasa terancam. Nah, Rasulullah SAW dan pasukannya itu tidak akan menyerang jika kaum Quraisy tidak mengganggu kaum muslimin dan bersedia menyerahkan Mekah. Jadi,
Rasulullah dan pasukannya itu telah tiba di Mekah, sebenarnya tidak ada terjadi perlawanan, tetapi dari salah satu pasukan mereka itu tiba-tiba dihadang oleh kaum kafir Quraisy, yang mana disitulah sempat terjadi perlawanan kecil sehingga membuat dua muslimin itu gugur syahid, dan 22 dari kaum kafir Quraisy itu meninggal. Dan pemimpin dari kaum kafir Quraisy itu tidak mati, melainkan melarikan diri. Nah, mereka berhasil ditaklukkan oleh Rasulullah SAW beserta pasukannya atas taktik dan strategi tanpa pertumpahan darah. Jadi Rasulullah dan pasukannya berhasil menguasai kota Mekah yang semulanya dikuasai oleh kaum kafir Mekah. Walaupun memang sempat ada perlawanan kecil dari salah satu pasukan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, strategi yang dibawa oleh Rasulullah dan pasukannya itu hanya sebatas menyalakan obor yang sangat menyala, tujuannya untuk menakut-nakuti kaum kafir Quraisy. Dan taktik yang dibawa oleh Rasulullah dan pasukannya pun berhasil seperti itu. Jadi hikmah dari peristiwa terjadinya Fatu Makkah itu, yang pertama, jadilah pemaaf seperti Rasulullah SAW yang memaafkan kaum kafir Quraisy. Sebenarnya kaum kafir Quraisy itu bisa dibilang kaum yang jahat, mengingat mereka tidak taat kepada Allah. Atas perbuatan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy, jadi Rasulullah pun memaafkan perbuatan mereka. Yang kedua yaitu menjadi seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Jadi kita sebagai pemimpin itu harus memiliki sikap tegas dan bijaksana atas kepemimpinannya. Yang ketiga yaitu berani dalam mencegah kemungkaran dan kebatilan. Jadi kita sebagai pemimpin selain memiliki sikap tegas, bijaksana, kita juga harus memiliki sikap berani dalam mencegah sebuah kemungkaran dan kebatilan. Dan yang terakhir yaitu berjuang untuk senantiasa menegakkan kebenaran tanpa menzolimi pihak lain. Jadi selagi perkara itu mengandung kebenaran atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, patut kita pertahankan dan tidak menzalimi pihak lain ataupun perkara lain, seperti itu. Nah, setelah saya menjelaskan materi tentang sebab dan terjadinya peristiwa Fatu Makkah, di sini saya juga akan menjelaskan alat peraga edukatif dari kelompok saya, yaitu pop-up imajiner. Yaitu cara penggunaan dari AP Pop-up Imaginer, yaitu guru menjelaskan isi cerita sesuai dengan gambar dan halaman yang ada pada AP yang telah kami buat. Jadi pop-up yang telah kami buat itu di dalamnya juga ada gambar-gambar sehingga siswa itu bisa mengamati dan menikmati materi yang telah disampaikan. Selanjutnya ada manfaat pop-up imajiner. Yang pertama itu mengembangkan rasa cinta membaca. Jadi tujuannya itu untuk menumbuhkan siswa itu semakin cinta dalam membaca buku. Yang kedua yaitu mengembangkan siswa agar berpikir kritis dan kreatif.
Yang ketiga, membantu siswa memahami situasi kehidupan nyata dengan simbol-simbol atau gambar yang dapat dipahami. Jadi, manfaat dari pop-up itu, jadi di dalamnya itu kan ada gambar. Nah, gambarnya itu sebagai ilustrasi, sebagai gambaran mereka agar mereka itu bisa memahami dari isi cerita yang telah disampaikan. Kemudian yang keempat itu keempat, membantu siswa yang memiliki hambatan dalam belajar seperti ketidakmampuan bahasa melalui representasi visual yang menarik sehingga mendorong keinginan siswa untuk membaca. Jadi yang tadinya itu siswa merasa kehambatan dalam pengucapan, dalam bahasa, itu melalui pop-up bisa membuat siswa itu sedikit demi sedikit bisa membaca, bisa mengasah kemampuan bahasa dari yang dipahami oleh siswa. Nah, berikut ini adalah gambaran pop-up yang telah kami buat. Kurang lebih seperti itu. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin dalam pembuatan pop-up imajiner semenarik mungkin agar siswa dapat menikmati cerita yang telah kami sampaikan. Nah, berikut ini saya akan menayangkan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk video praktek pembelajaran pada tugas ujian akhir semester di video berikutnya. Bisa ditonton, teman-teman. Kurang lebih RPP-nya seperti ini ya. Nah, demikian itulah materi peristiwa terjadinya Fatu Mekah, alat peraga edukatif pop-up, dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi para penonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.